Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari semua, ya teman-teman di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Selamat kita bertemu kembali dan selamat berjumpa di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Jadi untuk meneruskan daripada renungan kita pada pagi hari ini, saudara dan saudari semua, ya mari saya mengajak kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi pada pagi hari ini, ya karena Tuhan sudah menolong kami melewati malam ini dengan baik dalam istirahat kami. Jadi sehingga pada pagi hari ini, ya Tuhan tetap memberikan kesempatan dan hidup baru untuk kami pada hari ini. Jadi oleh itu kami sangat memuji nama-Mu, kami sangat bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jadi Tuhan pimpinlah dan tuntun ibadah kami pada pagi hari ini, terlebih ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Tuhan apa yang kami kongsikan bersama semuanya adalah kebenaran firman-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, ya sebagai renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab ataupun Injil Matius pasal yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Ya, agak panjang pembacaan kita pada pagi hari ini. Ya, kita melihat di dalam satu peristiwa. Ya, jadi begini bunyinya. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, saudara dan saudari semua, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, saya mengangkat satu tema yang mengatakan bahwa mata tidak berguna saat pikiran buta. Ya, jadi ini yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini, ya. Mata tidak berguna saat pikiran kita buta, ya. Nah, jadi pikiran ini yang menjadi buta, jadi mata yang celik menjadi tidak berguna. Nah, jadi saudara dan saudari semua,
Ini membawa maksud bahwa macam manapun kita dapat melihat, kalau kita tidak memahaminya, jadi itu akan menjadi sia-sia. Itu akan hanya menjadi suatu perkara yang tidak berguna sama sekali untuk kita, ya, ketika kita tidak mengerti akan sesuatu hal itu, ya, yang walaupun itu di depan mata kita, kalau kita tidak mengerti akan hal itu, dia memang tidak akan pernah berguna untuk kita. Nah, jadi itulah maksudnya yang maksudnya daripada tema kita, ya, mata tidak berguna saat pikiran kita buta, ya. Nah, jadi saudara dan saudari, di sini kita dapat melihat salah satu pengaruh besar, ya, fungsi daripada pemahaman kita itu sangat-sangat perlu, ya. Jadi saya tidak berbicara untuk semua perkara, tetapi mana satupun perkara yang tidak kita pahami itu akan menjadi sia-sia bagi kita, ya, walaupun itu hanya di depan mata, ya, tetapi kita tidak pernah memahaminya. Jadi itu hanya akan sesuatu yang sepertinya tidak berguna bagi kita, yang walaupun hal itu adalah hal yang sangat berguna. Nah, jadi banyak yang kita boleh umpamakan, ya, contohnya satu hal yang sangat diperlukan oleh semua orang adalah semua kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, baik kita apapun, siapapun, bahasa apapun, kita memerlukan Tuhan sebagai penyelamat kita, ya, sebagai membebaskan kita daripada kuasa dosa itu. Nah, sebab hal inilah yang diajarkan Yesus pada bagian ini. Nah, jadi saya mengambil ini juga menjadi apa yang perlu kita pikirkan. Nah, jadi ketika kita tidak memahaminya, nah, jadi walaupun mata kita melihat, ya, contohnya hal itu sangat terbukti, ya, perkara itu terbukti, tercatat sejarahnya, tetapi ketika pikiran kita menjadi buta, itu hanya akan menjadi sia-sia bagi kita. Dia seperti barang yang tidak berharga sama sekali, ya, dia bagi kita sesuatu yang tidak terlalu penting. Nah, jadi itu kenapa? Karena menurut pikiran kita itu hal tidak berguna, itu hal mungkin tidak benar, itu hal mungkin begini begitu, ya, sesuai dengan bagaimana cara kita berpikir. Nah, jadi itulah yang dinasihatkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi lain yang dia cakap, jadi mereka tidak mengerti apa yang dia maksudkan, lalu mereka berpikir lain. Nah, ini saudara dan saudari semua, banyak hal di dalam kehidupan kita ini berlaku sedemikian rupa, ya, walaupun kadang-kadang hal itu di depan mata, tetapi kita seolah-olah tidak melihat hal itu. Nah, jadi itu merupakan satu kerugian bagi kita, ya, ya, ketika akal pikiran kita tidak memahaminya. Nah, apalagi kalau yang memang mengatakan untuk tidak mau mempercayai ataupun memang sengaja kita menolak. Nah, jadi itu adalah bentuk tindakan pikiran kita yang tidak mampu untuk mengerti. Nah, jadi kita mengambil keputusan untuk tidak mau. Ya, ketika kita tidak mengerti, ya tidak mau, sudah selesai. Nah, jadi selesai bagi kita itu belum tentu bahwa hal itu
sama ada untung dan ruginya bagi kita. Nah, itu adalah sangat terletak pada sejauh mana hal itu merupakan kebenaran. Nah, jadi di dalam kehidupan saya secara pribadi, saudara, hal ini banyak berlaku untuk banyak hal, ya. Ketika sesuatu perkara yang mungkin orang lain katakan, yang mungkin orang pernah ajarkan, jadi ketika saya tidak memahami, saya tidak terlalu mengindahkannya. Nah, ini berlaku pada saat-saat waktu masih belia muda dulu, ya. Jadi ketika tidak memahami, ya saya tidak pernah memandang hal itu serius, dibiarkan saja. Tetapi sampai pada waktunya, ketika hal itu sebenarnya memang seperti yang pernah dikatakan, seperti yang pernah diajarkan, jadi makanya patut dulu orang pernah katakan, tetapi saya tidak mengindahkan, dan sekarang baru saya tahu. Nah, jadi tahu karena terlambat itu tetap menjadi masalah. Jadi kalau ada peluang untuk memperbaiki, ya syukurlah. Nah, tetapi jangan selalu pernah mengharap ada peluang kedua. Ya mungkin saja pada setiap kesempatan itu anggap saja tidak pernah akan ada peluang lagi. Jadi makanya kita akan setiap kali ada peluang, ada kesempatan, kita akan menggunakannya semaksimal mungkin. Nah, jadi saudara dan saudari, bahaya ketika pikiran kita ini menjadi buta walaupun mata kita celik. Jadi gelaplah kehidupan kita pada titik sesuatu hal itu ketika pikiran kita menjadi buta, ya. Jadi untuk zaman modern ini, ya, sepertinya yang terjadi dengan komputer kita ataupun handphone, ya, handphone ataupun kita punya HP. Jadi ketika tidak ada rangkaian internet itu, jadi secanggih manapun dia tidak akan pernah berfungsi, ya. Jenama apa sekalipun, kalau tidak ada capaian internet itu, jadi menjadi tidak berguna. Sama juga dengan hal yang lain, sama dengan tin kosong, sama dengan kayu yang dibuang, ya, karena tidak ada liputan internet. Nah, jadi saudara dan saudari, begitulah ketika akal kita mati, ketika akal kita buta, ya. Jadi kita tidak akan memahami yang walaupun mata kita celik, ya, HP kita ini kita on pun kalau tidak ada jaringan internet, ya untuk apa? Bisa on begitu saja. Tidak boleh buat apa-apa, untuk bercakap dengan orang tidak dapat, untuk message tidak dapat, untuk itu ini pun tidak dapat. Nah, jadi tidak berfungsi. Jadi ketika akal kita buta, ya, itu maksudnya dia tidak berfungsi, maka gelaplah kehidupan kita pada titik itu. Jadi mungkin pada titik lain boleh, tetapi pada titik yang mungkin sangat penting, ketika dia tidak berfungsi, di sana kegelapan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara, ini yang saya ingin kongsikan kepada kita pada pagi hari ini. Jadi untuk renungan kita bersama, ya, supaya kita tetap waspada, ya, jangan sampai pernah berlaku di dalam diri kita bahwa mata kita sesungguhnya tetap celik, tetapi ketika pikiran kita buta, mata yang celik itu menjadi tidak berguna. Nah, jadi pikirkanlah, ya, renungkan di dalam kehidupan kita, ya, jangan sampai hal ini boleh berlaku di dalam kita, karena banyak hal, ya, banyak perkara dan banyak ruang di dalam kehidupan kita hal-hal yang seperti ini boleh berlaku. Nah, jadi saudara-saudari semua, bagi mengakhiri daripada pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa kita bersama.
Jadi mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami ada bahayanya kalau kami hanya celik mata tetapi pikiran kami buta. Jadi Tuhan, kami tidak ingin ini berlaku di dalam kehidupan kami. Jadi kami ingin supaya mata kami melihat dan pikiran kami juga bijaksana. Nah, jadi Tuhan, mungkin kemampuan kami terbatas, namun satu hal yang sangat meyakinkan kami bahwa Tuhan sudah menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus untuk menolong kami, di mana yang merupakan keterbatasan kami untuk memikirkan sesuatu, Roh Kudus yang akan menolong kami, terutama untuk perkara-perkara yang daripada Tuhan, yang mungkin sangat terbatas bagi manusia kami, tetapi Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami dapat memahami, untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Ya, terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Dan demikian kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini, saudara-saudari kami, baik mereka yang bekerja, baik yang tinggal di rumah sendiri. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang tetap menyertai kami semua di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, ya, pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu, dan sampai kita berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Nah, jadi jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman kita yang lain supaya mereka juga beroleh berkat yang sama daripada kebenaran firman Tuhan ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.